Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. sedikit agak grogi ya. Saya bingung karena terpecah ya multitasking. Tapi saya rasa ini adalah bentuk apa? Ya karena memang kuliahnya hybrid, jadi otomatis ada dua model pembelajaran yang kemudian digabungkan dan memenuhi satu rumusan baru gitu ya. Kayak ini adalah kalau nggak kreatif gitu ya, kayaknya agak sulit juga ya untuk di kelas ini. Ya, jadi saya juga tertantang ya, tertantang untuk bisa eh, menjalankan mata kuliah ini karena ya tentu saja kalau nggak melakukan ini nggak bayaran ya tentu saja saya. Karena tugas saya itu juga ngajar, terus kemudian nggak digaji, dimarahin kampus kan juga repot. Ya. Tapi tentu saja saya ingin ya mengabdi ya intinya dalam artian saya eh, benar-benar serius ya untuk ngajar di mata kuliah untuk gambar bentuk. Ya. Ya, jadi ya selamat malam ya sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kayaknya pembagian antara kelas yang ada di kelas online sama offline lebih banyak online nih kayaknya ya teman-teman ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Kabarnya Baik, Pak. baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, oke, ya semua ya. Oke. Eh, Masih ada yang belum bisa on cam, jadi Mbak Maharani atau masih kerja teman-teman yang belum bisa on cam? Oke, bisa. Oke, karena ini mungkin masih baru ya, jadi saya masih mencoba untuk beradaptasi juga. Mungkin kalau ada salah dalam artian teknis, nanti silahkan diingatkan. Jangan malu-malu untuk teman-teman, ya untuk bisa mengingatkan saya, terutama untuk teman-teman yang di kelas ataupun teman-teman yang di online, gitu ya. Oke, mungkin saya absen dulu. Untuk absennya yang di tatap muka dulu ya, baru nanti lanjut ke yang apa ke online. Tapi biasanya kalau yang kelas ini itu di ngano aja. Tapi nanti setelah saya panggil, tolong absen gitu ya, tanda tangan. Karena absennya kan harus tanda tangan. Oke, Ahmad Saboyan. Oke, Anesta Justisia. Oke, oke. Chandra Kurniawan. Oke, Hajara Nining Palupi. Mediani Batee. Oke. Namanya kok eh, lokalitas banget gitu. Aslinya dari mana? Sumatera Utara. Oke. Ini marga gitu atau nama marga begitu atau oh, tapi bukan kan ya, kalau di Sumatera Utara itu apa? Suku apa? Batak ya? Oh, Polonias. Ya. Yang ada nganu itu ya, apa? Eh, Buku yang dilompatin itu ya. Oke. Muhammad Brian Ade. Oh, udah ada. Zulkifli. Ya. Sudah dipanggil ya semuanya ya? Atau yang belum? Sudah semua ya? Oke, mungkin teman-teman yang di online nanti akan biasanya kalau online itu dipanggil sama ada di absen atau enggak? Tetap ada. Oh, tetap di absen ya. Teman-teman untuk yang di online tetap di absen atau enggak? Absen, Biasanya Pak. di absen atau gimana? Biasanya kalau yang kelasnya Bu Yuyun di absen, Pak. Kalau kelasnya Bu Leli udah ada yang absen sendiri, Mas Saldi. Oh, gitu ya. Biar kita kenal aja ya, saya absen ya teman-teman ya. Oke, nanti sebut aja hadir gitu ya. Ataila Azrial Abbas. Hadir, Pak. Oke, oke. Kalau boleh tahu ini dari mana, Mas Saya Atalia? dari Malang, Oh, dari Pak. Malang. Oke. Afril Patricia Hana Purwanto. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Panggilannya siapa? Mbak Afril atau Patricia? April, Pak. Oh, April. Oke. Dari mana aslinya? Dari Malang. Oh, dari Malang. Oke. Aska Aula Hakiki. Hadir, Pak. Oke. Dari mana ini, Mas Aska? Asli Malang, domisili Jakarta. Oh, Jakarta ya berarti sekarang ya ini ya posisinya. Ya, iya.
Oke. Bella Amelia Rahmaningrum. Gak ada ya? Fauziah Ayu Lestari. Hadir Pak. Oke, dari mana aslinya Mbak Fauziah? Bali Pak. Dari Bali. Bali. Ya. Oke, wah jauh-jauh ya dari Bali ya. Ini teman-teman sudah bisa melihat teman-teman ya dari layar TV-nya. Friendly Christian Tarigan. Mana? Ada nggak? Nggak ada ya? Katarina Tutu. Hadir, Pak. Oke, Mbak Katarina aslinya mana ini? Dari Flores, Pak. Oke ya, oke. Sulawesi hadir ya. Kurnia. Oke, nggak dengeran ini. Mbak Kurnia dari mana? Nggak kedengeran. Oke. Wes nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Yang penting hadir ya. Oke, Maharani Rilanda. Hadir, Pak, Oke, Mbak Maharani dari mana? Aslinya dari Kupang, Pak. dari Kupang. Oke. Rival dan Hadir, Mbak. oke, dari mana? Mas Rival dan aslinya. Asli Malang, sekarang domisili Surabaya. Oke, Surabaya ya. Sekar Ambarsari. Hadir, Pak. Oke, aslinya dari mana Mbak Sekar? Dari Bondowoso. Bondowoso. Ini berarti posisi di Bondowoso ya? Iya. Oke. Supriyanto. Hadir, Pak. Dari mana Mas Supriyanto aslinya? Jawa Tengah, Pak. Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Luas Jawa Tengah itu ya. Klaten, Pak. Klaten. Oh, Klaten. Oke ya. Ya, sejam ya ke Jogja ya berarti ya kalau liburan. Betul, Pak. Betul. Oke. Ya. Tobias Alif. Hadir, Pak. Oke, dari mana Mas Tobias Alif? Asli Aslinya. Malang, Pak. Oke, Malang. Akeh Malang ya Malang ya. Umu Latifah. Umu Latifah? Nggak ada ya. Yolanda Dwi Gita. Hadir, Pak. Oke, Mbak Yolanda. Aslinya mana Mbak Yolanda? Lubuk Linggau, Pak. Lombok. Linggau. Lombok ya? Riau. Linggau, bukan, Pak. Dekat Palembang. Oh, Palembang. Maaf, maaf. Ya, menggema agak suaranya. Jadi kedengarannya bias. Oke. Oke. Zahrah Kalsum Khairunisa. Hadir, Pak. Mbak Zahra dari mana aslinya? Dari Blitar. Dari Blitar. Oke ya. Ya, kebetulan Blitar tempat lahir saya ya. Salam kenal sama Iya, Pak. sama orang Blitar. Ya. Oke. Jadi pertemuan pertama ini kita akan langsung ke materi pokok yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi nanti ada dua materi untuk si live atau dua pertemuan. Tapi ada kabar buruk. Ya. Kabar buruknya adalah di pertemuan ke-12 dan ke-13 itu libur. Ya, jadi ada dua pertemuan libur. Ya. Jadi gini, otomatis ada dua materi yang harus tidak saya sampaikan. Dalam artian, apakah nanti materi akan digabung, tapi kayaknya kalau kelas eksekutif, materi dua digabung jadi satu sangat berat ya. Karena satu materi itu sudah saya gabung dari 3 materi. Jadi semisal digabung jadi 6 materi saya gabung, kan nggak mungkin. Mustahil gitu loh ya. Jadi terlalu berat nanti buat teman-teman. Jadi kemungkinan besar nanti 2 materi yang mungkin libur ya. Karena di tanggal 25 itu kan libur ya. Jadi saya nggak bisa ngasih materi dan itu Senin Selasanya masuk. Jadi terhitung pertemuan atau minggu masuk. Padahal 25-nya libur. Terus tanggal 2-nya itu masuknya hari Kamis. Nah, itu agak sedikit repot yang hari Rabu. Jadi otomatis teman-teman nanti kehilangan 2. Dalam artian gini, saya memaksimalkan 2 materi subpokok. Jadi materi gambar sea life dan gambar manusia untuk bisa
merampungkan ini jadi satu yang mudah dan teman-teman juga tidak keberatan gitu intinya. Ya. Karena cukup dua materi. Cuman dua materi ini kalau dibawakan sebenarnya seharusnya 2 semester kalau di mata kuliah negeri. Gambar bentuk itu ada namanya, misal still life gitu ya. Still life itu eh, kalau di mata kuliah di seni rupa atau desain itu namanya ya gambar bentuk atau menggambar. Terus untuk gambar manusia itu sendiri, mata kuliahnya sendiri. Apalagi kalau di ASEAN ini kan digabung gambar bentuk. Ya gambar still life, gambar manusia jadi satu. Apalagi nanti kelasnya teman-teman eksekutif ini kan sudah di mana ya, sudah dimampatkan itu kan ya. Nggak mungkin kan kalau sudah mampat terus saya mampatkan lagi jadi berat. Ya intinya adalah dibuat santai aja. Nanti juga tidak kelimpungan teman-teman, baik tugasnya ataupun materinya. Ya, oke. Lah nanti akan saya apa ya saja saya tampung untuk komentarnya dua materi ini gimana, dua pertemuan ini. Terus terang saya masih bingung untuk mengaturi apa ya. Apakah nanti untuk materi semisal istilahnya 2 pertemuan kan 7 pertemuan ya, berarti kita nanti berkurang 5 pertemuan aja. Jadi 2 pertemuan untuk still life, 3 pertemuan untuk gambar manusia. Sebenarnya itu cukup cukup sangat sangat mantap sekali. Oke, guys. Ini saya share screen dulu ya untuk PPT-nya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Teman-teman online, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau di gambar still life seharusnya pertemuannya pertemuan ketiga kalau di mata kuliahnya kelas reguler. Ya. Ada satu materi itu namanya gambar perspektif. Jadi berhubung gambar perspektif itu juga saya anggap bisa gitu ya teman-teman ya. Kayaknya dasar gitu ya, sangat dasar. Tentu saja itu nanti akan include ke dalam mata kuliah gambar still life ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan gambar still life. Terus bagaimana sih menggambar still life yang baik itu ya. Terus still life itu apa? Terus triknya kalau gambar still life yang baik itu seperti apa? Mungkin sebelum kita menjelaskan triknya ataupun metodenya, mungkin ada yang pernah tahu still life sebelumnya, gambar still life atau still life sendiri. Pernah dengar nggak still life? Atau yang kerja di fotografi? Seharusnya kalau orang fotografi atau kerja di fotografi seharusnya tahu. Seharusnya loh ya. Yang kerja di fotografi mungkin dari teman-teman dari tatap muka sampai bingung sampai ini. Eh, Silakan yang lain mungkin berkomentar still life. Atau baru dengar ini? Baru dengar ini ya. Oke. Heeh. Loh, nggak tahu lagi istilahnya aja belum tahu gitu ya, apalagi karyanya gitu ya. Tapi biasanya still life itu dia tahu karyanya, tapi nggak ngerti still life itu apa gitu. Ya, maksudnya gitu ya. Tahulah karyanya kayak gini-gini tuh ya. Tapi kalau menjelaskan karyanya itu agak sulit ya kalau pakai kata-kata gitu ya. Atau mungkin dari teman-teman yang di kelas online atau di ruang virtual ini, ada yang pernah dengar istilah still life? Ini kan kayaknya eh, semua ini kayaknya sudah orang-orang profesional ya, ngelihatnya sekilas. Atau mungkin berpendapat silahkan di on cam aja, atau mungkin melalui suara. Ada yang pernah tahu istilah still life? Silakan. Oke, silakan teman-teman ini dari online. Di sini bisa di kok suara kalian terdengar oleh teman-teman yang ada di kelas. Jadi kan kita bisa istilahnya apa ya? Berinteraksi ya secara langsung. Oke, ya wis tak lanjutkan kalau memang tidak ada komentar. Oke,
Jadi ini adalah salah satu karya di Still Life sebenarnya. Ya. Kita jelaskan dulu apa Still Life itu sih. Nah, ini ada beberapa foto yang mungkin bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman analisis ya. Ini adalah salah satu karya fotografi Still Life. Ya. Sebenarnya Still Life itu tidak dikenal di menggambar atau misal di eh, ilmu dalam melukis itu. Tidak hanya itu aja. Malah populernya itu di fotografi. Karena fotografi kan erat dengan profesi yang mungkin banyak dikenal orang gitu ya, daripada lukisan atau istilah mudahnya adalah drawing. Ya. Atau bikin sketsa still life gitu. Fotografi malah sering daripada teman-teman dari seni rupa sendiri atau gambar menggambar itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu karya dari still life. Apa yang mungkin bisa kalian komentari di sini dari foto ini? Oke, oke, benda mati, betul, benda mati. Ya nggak mungkin ya hidup jalan-jalan itu ya, repot nanti kalau hidup. Ya, jadi benda mati. Selain itu, mungkin yang berkomentar? Inilah benda mati. Still itu apa sih? Tetap live, tetap hidup. Berarti nanti kamu ketika nata ini ya, nata bola ini ya, ditaruh gitu ya kamu gambar. Berarti ini bisa ginjal-ginjal sendiri gitu ya, atau bisa apa jalan sendiri gitu. Apa yang dimaksud tetap hidup itu? Sebenarnya still itu juga ada istilah sendiri di desain grafis ya. Ada istilah still image ya, atau fixed image, atau istilahnya adalah gambar tidak bergerak. Nah, sebenarnya itu konteksnya lebih banyak ke situ stillnya. Berarti apa? Still life itu apa? Ya, ini apa yang bisa kalian lihat di sini? Bendanya mati ya. Oke, ini gambar ya berarti ya. Tadi foto, ini gambar. Apa yang bisa kalian komentari di sini? Terlihat nyata, Pak. Oke, terlihat nyata. Oke, baik, bagus. Terlihat nyata. Oke, nah, ini nggak nyata ini. Ini layarnya digital ini. Nggak bisa dipegang ini. Ya. Nyata itu visualisasinya. Erat kaitannya dengan realis, sesuatu yang tamak nyata. Benar-benar digambar, benar kelihatan teksturnya, kelihatan bayangannya, ya. Arsirannya itu benar-benar menampakkan cahaya itu benar-benar tepat. Ya. Mungkin yang lain mau berkomentar? Silakan. Tadi sudah ada ya dari teman-teman online. Sekarang yang offline ya jangan kalian harus bersaing secara sehat. Anesta mana? Ya, apa Mbak Nesta? Ya, apa yang bisa kalian teman-teman komentari dari gambar ini? Pakai ini. Ya. Oke, kan kita bertukar ide, bertukar gagasan. Tidak ada ruang-ruang yang membatasi kita. Tapi Bendanya nggak flat mungkin, Pak. oke, bendanya nggak flat. Ini layarnya flat ini ya. Iya. Bendanya nggak flat. Visualisasinya berarti ya? Iya. Ya, visualisasinya nggak flat. Oke. Berarti istilah harus nggak flat dong. Berarti visualisasinya harus sesuai dengan apa yang dilihat. Iya. Atau mungkin teman-teman dari online, silakan menambahkan. Ayo, siapa? Monggo. Mungkin bentuk gambarnya harus 3D ya, Pak? Oke, bentuk gambarnya harus 3D. Nih, bentuk gambarnya harus 3D. Misal kita ada manusia nih. Manusia itu menjadi istilah atau enggak? Misal kamu gambar. Manusia kan 3D bentuknya ya. Anggaplah ada potret gitu ya, kamu masukkan situ. Orang kan 3D. Berarti itu city life dong. Atau bukan? Bukan kayaknya, Pak. Harus ada bayangannya, Pak. Harus ada Harus ada bayangan dan bayangannya. cahaya.
Semisal ada orang nih, cahayanya dapat, bagus, realis. Apakah itu termasuk stiles? Bukan Pak, mungkin still life itu lebih ke benda matinya mungkin yang tergambar. Oke, jadi bukan. Jadi benda mati. Ya. Benar ya, yang dikatakan. Ini ada lukisan nih. Ini still life juga. Ya. Apakah bendanya ada benda hidup? Mati semua ya. Telurnya nanti akan anu ya. Ya, visualisasinya itu terkesan hidup. Jadi yang dikatakan hidup itu visualisasinya yang hidup. Hingga kalau teman-teman tadi menjabarkan adalah, oh, terkesan 3D. 3D itu dalam artian sesuai apa yang dilihat orang. Ya. Ini juga. Ya. Jadi ini karya yang bagus ya. Kalau orang fotografi ini bilangnya, dia bercerita. Istilah itu ada ceritanya loh. Gitu. Bendanya mati, tapi bisa bercerita. Bagaimana dia, kenapa sekarang serbetnya itu harus ditata, nggak lurus gitu, nggak rapi. Apakah sekarang rapi bercerita? Belum tentu. Apakah sekarang diuel-uel ya atau ditaruh sedemikian rupa itu menjadi sebuah cerita yang menarik? Kenapa sekarang mangkoknya harus dimiringkan terlihat buahnya? Kenapa harus dikasih tembok yang lusuh kemudian berwarna abu-abu, kelihatan tekstur dari pecah gitu ya, misal kayak pecah, kan menarik itu. Jadi ini membawa sebuah cerita. Cahayanya diatur sedemikian rupa. Nggak mungkin langsung disenteri gitu ya dari depan. Diatur seberapa kuat cahayanya. Atau cahaya langsung atau cahaya dari alam. Oke. Jadi yang dikatakan still life itu adalah ini ya. Metode atau teknik menggambarkan atau memvisualisasikan objek berupa benda mati. Ya benar ya kata-kata tadi. Jadi benda mati atau diam. Sebenarnya diam, nggak boleh bergerak. Ya. Kalau manusia diam kan nggak masalah. Yo. Sekarang manusia itu benda mati atau tidak, masalahnya gitu. Ya. Kalau manusia mati, ya. Kalau mati kan jadi benda gitu ini. Ya, ya. Oke, diam, still atau tidak bergerak dengan susunan atau komposisi tertentu. Sehingga benda yang divisualisasikan seolah-olah terkesan hidup. Mengapa kalau kita ngomong still life, wujud visualnya itu harus realis? Kemarin sudah ikut mata kuliah Art and Design Style belum? Sudah kan ya? Tahu ya? Istilah realis tahu ya? Ya, kamu menggambarkan sesuai dengan apa yang dilihat. Cahayanya harus tepat, bentuknya harus proporsional. Ya, sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jaraknya harus diatur. Ya kamu lihatnya itu, ya kamu gambarkan itu. Gitu ya. Itu namanya realis. Lah, dengan mata telanjang dan secara langsung, nggak boleh direkam. Ya. Jadi kalian gini ya, misal nanti kalian akan menata benda, misal, oh saya bawa bola Pak, ya taruh sini bolanya. Tek. Bolamu ya kamu lihat, gimana cara menata ini supaya terlihat secara tepat, secara jelas, cahayanya oke, ya penataannya oke. Kalau satu gampang, benda ini 10 gimana? 3 gimana? Kamu kan membutuhkan trik ya, atau istilahnya adalah prinsip untuk menata benda ini. Anggaplah ini ada bola, kemudian ada gelas, ini ya. Ya, terus apa satunya kira-kira? Gelas yang rada unik. Cutter lah ya. Cutter. Ya, ini ada 3 benda. Gimana cara menyusunnya baik? Ya. Sebelum kamu menggambarkan dengan baik, kamu harus bisa nata dengan baik. Gitu loh. Makanya menggambarkan menvisualisasikan objek berupa benda mati itu harus ditata ataupun disusun dengan komposisi tertentu yang baik pula. Masih ingat prinsip desain? Tak lupa. Ya, apalagi seimbangan? Keselarasan. Teman-teman yang di online masih ingat apa aja? Kontras. Apa? Kontras. Oke, kontras ya, kontras ya. Kontras bisa dilihat dari warna, bisa dilihat dari bentuknya, wujudnya. Selain itu, oke, kesatuan. Istilahnya apa kalau kesatuan? Unity, oke ya. Kalau gambar itu ya jangan berjauhan gini, ya. Ini kan kesatuannya nggak ada. Ya, apalagi berjauhan sampai ke sana gitu. Ya repot. Ya.
Oke, jadi seperti itu. Jadi yang kalian gambarkan itu adalah berdasarkan prinsip-prinsip desain. Cukup jelas nggak di sini? Apa terlalu lambat saya ngomongnya? Cukup jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Teman-teman yang di online cukup jelas? Jelas, Pemahaman Pak. saya. Jelas. Kelihatan nggak bolanya tadi aku menata ini tadi? Tidak, Pak. Nggak Oh, nggak kelihatan. kelihatan. Ya, apa Iya. ini? Kok nggak ikutin aku ya dia? Karena posisinya gimana ya biar kelihatan. Soalnya yang dengan itu kepala saya ini. Saya diikutin ini loh kepala saya. Coba ini tak turunin dikit ya teman-teman ya. Nah, sorry ya. Ini karena apa teknisinya keliling semua, jadi kayaknya agak kurang. Sorry, sorry. Ini coba tak turunin dikit. Apa ya nurunin ini ya? Ada yang tahu cara nurunin ini? Ini ya? Eh, oh ya. Soalnya saya bukan orang foto nih. Oh. Oh, empatinya kurang ini. Oke. Tetap nggak kelihatan bolanya. Teman-teman online kelihatan nggak bola ini? Belum, Pak. Tidak ada gambar. Oh, nggak ada ya? Ya wis nanti aja ya. Nanti aja ketika saya jelaskan untuk tekniknya ya. Ini tadi hanya contoh aja. Oh, lebih enaknya ini kurang tinggi. Kalau kurang tinggi lah tak taruh sini agak repot. Aduh, mungkin gini ya. Kamu ketukan Bapak? Ini kan yang aneh ya. Saya juga agak bingung kenapanya. Oh, ya. Nanti aja wis. Mestinya terlihat kalau segini. Oke ya. Jadi terus apa yang menjadi kuncinya ya? Jadi kunci menggambar stilah itu apa aja? Jadi ada beberapa kunci yang menjadi prinsip dasar dari menggambar stilah. Yang pertama itu yang disebut sebagai penataan ya. Oke. Jadi penataannya itu anggaplah kalau kamu menggambarkan semakin banyak objeknya itu akan semakin sulit. Semakin kompleks objeknya itu semakin sulit. Misal benda ini berwujud kita ngomongnya adalah ini benda geometris tuh ya. Misal bola gitu ya. Karena kalau kita ngomong benda geometris kan berarti kalau dibagi di berbagai sisi kan terlihat ukurannya terlihat matematis gitu. Ya, itu mudah. Nanti beda ketika kalian menatanya itu ada kainnya. Misal batu gitu ya. Terus kemudian ranting, itu kan beda. Jadi kita mengenal dunia benda itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah geometris, ya. Yang kedua itu organis, ya. Jadi organis itu ya benda-benda yang memang dihasilkan oleh alam. Misal ranting, daun, bunga, pohon, ya. Atau semisal apa lagi ya? Bunga, daun, pohon, apa yang bisa dibawa itu apa kira-kira? Batu, oke ya. Apa mungkin pasir gitu ya? Ya, apa yang mungkin yang bisa dibawa ya itulah. Terus kemudian ada yang tidak beraturan atau istilahnya adalah eh, kita bisa bilang non geometris ya, bersifat abstrak ya. Apa kira-kira yang paling paling bisa mewadai itu? Kain itu. Kain kan kita agak sulit ya mengidentifikasi itu. Organis ya itu bukan, terus kemudian geometris juga bukan. Bilangnya adalah benda non geometris ya, gitu ya. Atau anorganis. Ya, itu akan lebih sulit untuk ditata dan lebih sulit untuk dikomposisi ulang. Oke, jadi penataan. Oke, ya seperti ini ya.
Bagaimana seharusnya ada berapa objek di situ? Satu, dua. Bisa identifikasi teman-teman? Satu, lima. Apa aja? Pas bunga, Oke, vas bunga. Ada bunga kering. Buku, oke. Ada kertas, ada lilin. Ya, lilin. Terus kemudian ada gelas ya. Terus kemudian ada meja. Meja itu juga diperhitungkan. Iya. Terus kemudian background. Terus uap. Ya, ya. Jadi itu menjadi hitungan-hitungan komposisi yang menarik. Dan itu menawarkan sebuah cerita. Nah, hari ini kita latihannya adalah latihan yang dasar ya. Jadi kalau teman-teman online sudah menyiapkan bisa berkarya hari ini, silakan di apa berkarya juga. Nanti sambil yang perhitungan pertama adalah penataan. Gimana penataan yang baik? Ya. Jadi penataan yang baik itu sebenarnya eh, yang harus difokuskan adalah mengenai prinsip desain. Jadi di situ harus ada keseimbangan, ada kesatuan, ada repetisi, perulangan gitu ya. Gimana kalau objeknya nggak sama, dapat repetisinya? Satunya kotak, satunya bulat, satunya kain gitu ya. Oh, ya ini ada kain. Oh, kainnya sini ya. Ya, ini ada kain. Ya, teman-teman bisa ya lihat ya, ini ya kain ya. Ini ada bola. Ya, ini kan dua wujudnya berbeda. Gimana kita tahunya bahwa ini adalah nanti ada repetisinya? Apakah repetisi nggak masuk dari sini? Ya, ya. Jadi kan kita bisa menafsirkan ini. Kira-kira apa bentuknya lengkungan? Berarti kalau ketika kalian membuat eh, apa penataan untuk apa kainnya nanti, ya diprinsipkannya ini ada lengkungan nggak? Misal ya ada lipatan yang terlihat melengkung, sehingga lengkungannya itu harmonis dengan bentuk bolanya. Ya, jangan sampai misal kita mau repetisi gitu ya, perulangannya. Oh, perulangan itu kan berarti banyak ya. Ini benar-benar kamu apa? Benar-benar kamu bentuk apa istilahnya? Bentuk kamu ya kayak gini gitu ya. Presisi gitu ya. Ini apakah baik? Apakah begini baik? Enggak kan tentunya. Berarti kan sewajarnya aja, ya ditata aja. Ya, apakah harus ada lipatannya? Ya, apakah ini harus ketarik ke bawah? Ya, yang penting harus nutup. Ya, ya. Ya, ini kalau dua objek sama-sama hitamnya. Ya. Terus kalau ditambah ini gimana, Pak? Oke, ini teman-teman online kelihatan nggak saya? Halo, tes Kelihatan, tes, Pak. Kelihatan, kelihatan Pak. ya? Oke ya. Anggaplah angle-nya ini dari depan ya, teman-teman ya. Karena agak sulit juga ini mau segala angle. Kemudian ada ini. Nah, mana yang akan menjadi kontrasnya? Oh, ini nggak perlu, nggak pakai kontras. Oh, ternyata ini mengganggu. Kamu buang, boleh aja. Ya, ya. Jadi harus ada tumpukannya, harus ada dimensinya. Benda yang kecil itu kalau bisa di depan ya, jangan di belakang. Jadi ini kan bola masih terlihat 3/4 ya, atau setengah wujudnya masih terlihat secara jelas. Selama masih terlihat secara jelas dan informasinya itu bisa ditangkap, itu ya nggak masalah. Ya, semisal kita mau prinsip desain tapi nggak kelihatannya juga percuma kan ya. Ya, jadi tumpukan dimensinya, perhitungkan mengenai prinsip desainnya. Nah, itu utama. Jadi saling tertutup. Oke. Terus kemudian ada yang dinamakan proporsi objek. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti menggambarkan, itu 3/4 dari ruang gambar itu harus tergambarkan dengan baik. Ya. Ketika kalian memindahkan ruangan yang terpenuhi itu, jangan sampai memenuhi kualitas ataupun pemenuhan ruang kosong itu setengah kali atau lebih dari 3/4 ruangan. Ya. Sorry ya, kita geser-geser. Iya, apa ya? Saya tadi pengennya pakai pakai iPad. Ya, anggaplah ini.
Ini tak hapus dulu. Oh, ini kelihatan ya dari samping ya. Ini angle lebih ya. Karena nggak kelihatan kalau dari sini. Ini nggak kelihatan. Ya, anggaplah ini kertas itu ya. Jadi ketika kalian menangkap ini, objek benda yang ada di sini itu lebih memenuhi ruang landscape atau ruang portrait. Ya, misal kalau bola itu kan otomatis, misal ini kan objeknya pasti kertasnya A3 ya, A4 ya. Pasti kan kalau nggak landscape portrait. Ya, ini kan ya, anggaplah sama gitu. Ya, gambar lingkaran nih tengah, ya pasti semua jatuhnya nih tengah ya, bisa. Ya. Terus kalau objeknya itu ada, misal sudah banyak, sudah 3 gitu. Ini posisinya taruh depan, ada kainnya. Kira-kira pemenuhan ruang yang kalian lihat di sini apa? Portrait atau landscape? Landscape, karena lebih memanjang daripada meninggi. Ya, berarti otomatis kan berubah. Berarti apa? Tergantung dari cara pandang kita. Nggak bisa cara pandang teman-teman yang ada di sebelah kiri dan kanan sama, nggak bisa. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Misal ini potensinya lebih banyak ke landscape, kamu maksa ke portrait, sudah salah dari awal. Nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi harus memenuhi seperti kayak gini ya, digambar di PPT-nya. Ya. Jadi harus memenuhi ruang 3/4 ruang. Oke. Itu. Terus yang kedua cahaya. Ya. Contohnya adalah ini ya. Jadi saya sudah siapkan teman-teman yang di online. Ini ada cahaya. Ya. Jadi ketika kalian atur, ya, kalian atur gini. Jadi otomatis cara mengaturnya itu juga harus diperhatikan cahayanya. Angel ya, nggak sulit ini. Ya, misal ini biasanya kalau objek apa? Objek tilaf itu biasanya ada penampang di sini ya. Jadi kamu taruh kain, ya, diluaskan aja, ya. Kamu kasih bayangan, kamu kasih cahaya lighting supaya cahaya itu benar-benar masuk ya. Ya, ya. Misal, ya. Ini cahaya ataupun lighting itu bisa berubah ya. Ya, misal, oh saya nantinya masuknya ke sini, ya, ya. Jadi gini, jadi bisa berubah. Jadi tergantung angle yang kalian pilih dan memaksimalkan potensi dari objek bendanya. Ya. Ya. Jadi atur aja. Karena kalau nggak jelas atau terang, itu objek tidak terinformasi dengan baik dan kalian akan salah menginformasikannya. Oke, jadi memang kadang butuh cahaya tambahan. Kira-kira kuat yang mana antara kanan dan kiri? Yang kanan ya. Berarti kanan ini ya. Ini mas ini. Yang ini ya. Ya, kanan. Oh ya kanan kalian ya. Benar. Ya. Oke. Jadi pilihlah cahaya yang paling kuat. Jadi jangan lemah gitu ya. Oke, makanya kalau gambar itu jangan yang agak gelap ya. Benar-benar terang. Kalau bisa 1000 watt gitu. Ya, gitu. Ya, yang paling penting adalah menonjolkan bentuk ataupun efek dimensional. Semakin jelas. Ya. Apakah objek yang ada di dalam foto tersebut itu jelas? Apakah perlu cahaya yang kuat? Enggak perlu. Yang penting cukup dan jelas. Ya, dan menonjolkan sisi dimensionalnya. Oke. Itu ya. Nah, ini ada beberapa arah cahaya. Jadi arah cahaya itu juga bisa diatur. Biasanya kalau cahaya ruangan itu agak sulit atau cahaya dari matahari langsung dari luar itu kan agak sulit. Tapi bendanya kan tetap kita bisa pindah-pindahkan. Jadi memenuhi unsur jelas itu tadi. Nah, cahaya itu sebenarnya ada banyak ya strukturnya. Ada yang dinamakan light, kemudian ada highlight. Jadi highlight itu ketika ada cahaya langsung itu silau, efek silaunya. Biasanya itu tidak diarsir. Ya. Ada half tone, ada shadow core, ada shadow. Ya.
Ada yang namanya reflected light. Jadi ketika cahaya mengenai apa permukaan itu akan memantul. Apalagi warnanya putih dan ada efek kaca, itu lebih memantulkan. Kalau hitam itu adalah meredam, ya. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya saya warna-warnanya adalah warna-warna yang gelap. Jadi reflektifnya nggak terlalu banyak. Kalau reflected light banyak itu kalau di fotografi kan juga tidak terlalu bagus gitu kan ya. Gimana kalau orang-orang fotografi? Ya. Terus kemudian ada aksen. Jadi aksen itu ketika kalian ngarsir itu ada hasil ada namanya aksentuasi. Jadi ketika kalian ngarsir sudah selesai itu harus ditebelin ya konturnya. Itu namanya aksentuasi. Sama yang terakhir adalah cast shadow. Cast shadow itu adalah cahaya yang menempel di permukaan. Biasanya cast shadow itu cuma nggak satu ya. Kalau ada cahaya dari berbagai macam itu kan biasanya muncul tiga, satunya gelap agak terang, satunya sedikit lebih gelap, ya tergantung. Tapi kalau dalam menggambar biasanya cast shadow itu tipis saja dan sebagai elemen pendukung. Tapi kalau nggak ada cast shadow-nya bahaya. Kenapa bahaya? Apa? Bolanya kan kelihatannya tak udah, tapi case shadow-nya yang nggak ada. 3D. Oke. Masih kelihatan 3D, semisal kalau case shadow-nya pun nggak ada. Anggaplah ini case shadow-nya nggak ada gitu. Gimana? Aneh ya. Anehnya apa? Sebenarnya kayak kamu kalau Nggak nyata. Iya, melayang. Jadi nggak mungkin nggak menapak di permukaan. Berarti itu terbang. Ya, ya. Jadi biasanya itu kekeliruannya adalah kita di proses terakhir itu tidak ngasih case shadow atau case shadow-nya terlalu gelap. Karena ada yang ngasih case shadow itu sampai benar-benar gelap ya. Padahal itu akan mengalahkan objek utama. Ya. Jadi jangan terlalu ya istilahnya jangan terlalu berlebihan kalau gambar case shadow. Ya. Tapi biasanya untuk halftone, shadow core, shadow itu dinamakan sebagai shading ya. Ya, shading gitu aja. Light. Kalau highlight itu pasti ada ya yang memantul itu. Ya ini contohnya ya. Jadi ada beberapa. Ya yang dikatakan aksen itu tadi, kontur itu adalah ini ya. Jadi nggak boleh terus kamu bikin arsiran itu tebal semua, nggak boleh. Jadi garis tepi atau istilahnya outline itu nggak boleh ditebal semua. Jadi kalau memang dia kena sinar, itu berarti tipis aksennya atau garis terluarnya. Coba kamu lihat bola ini, ya. Ini ada garisnya nggak? Yang kamu lihat. Garisnya kan nggak nyata, imajiner. Kan nggak kelihatan. Ini yang terpantul dari sini, ya. Ya, yang sini. Itu kan sebenarnya lengkungan aja. Tapi mata kalian kan ditipu seolah-olah itu garis. Yang sini kan gelap ya. Ya. Jadi mulai dari sini sampai sini. Itu nanti kan pasti di sini agak gelap, yang di sini agak terang. Jadi nggak boleh disikat semua. Nah, ya. Ya, gambar itu ribet ya ternyata ya. Ya, jadi sebenarnya tambah ribet. Tapi enggak. Cuman itu kebiasaan aja ya, dilatih aja. Ya, yang ketiga adalah arsiran. Ya, nuansa live itu ditujukan dengan efek goresan ya. Yang benar yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Jangan benar dulu deh. Oh, kira-kira menurut kamu yang paling bagus yang mana? yang kiri. Yang kiri ya? Yang gelas ada gelas airnya itu ya. Mungkin yang dari teman-teman online mungkin mau jawab yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kiri ya? Kiri, Ya. Pak. Oke, kiri. Berarti yang gelas. Ya, itu normal semua bilangnya kiri. Terus apakah yang kanan salah? Enggak. Enggak. Sama-sama benarnya kan ya. Tapi kenapa kita nggak memilih yang kanan? Mungkin karena lebih realis nih, Pak. Lebih realis. Ya, Yang kanan nggak realis, teman. lebih apa ya? Kayak kelihatan kalau arsirannya gitu loh, Pak. Iya, Karena kan itu kayak foto gitu jadinya. iya. Kalau foto kenapa nggak difoto aja?
Ya, kita biasanya pengalaman artistik seorang atau selera itu sifatnya adalah personal gitu. Tapi ada beberapa orang yang punya karakteristik seperti yang kanan ini. Ya, ya, betapa ekspresifnya dia, kekuatan garisnya, jujur gitu loh ya. Jujur arsiranya nggak bisa dibohongi gitu, nggak bisa dibohongi. Dan itu banyak sekali ternyata. Kalian nggak sadar ternyata kalian berkaryanya seperti yang kanan. Itu biasanya gitu. Itu nggak muncul nggak sadar. Ternyata tidak bisa ditipu goresan. Ya, em, kanan boleh, kiri boleh, nggak ada yang salah gitu ya. Kamu mau ngejar hiperrealis ya, ya, nggak surrealis, hiperrealis namanya. Kalau kiri itu kan seperti hiperrealis ya, sampai titik pun itu ya, sampai pensil itu ngambang sampai tipis sekali ya. Ya, tapi semua latihannya tetap harus realis dulu. Lah, untuk shading itu dikenal ada 4 jenis shading. Ya, yang pertama itu dinamakan hatching. Ya, hatching itu kalau kamu gambar gitu ya, nanti ya, ya, ya ini kita porak di zoom arek. Ya, ya, hatching itu cuman searah ini toh. Cuman kadang kita kelirunya adalah menarik garis itu terlalu panjang atau terlalu pendek. Ini nggak mungkin kalau pakai pensil kan sepanjang ini agak sulitan ya, karena saya dipakai spidol. Ya, jadi teman-teman harus bisa ngatur. Ketika melihat objek tersebut, kira-kira potensi paling efektifnya apa? Oh, saya kasih lebar dulu, baru kasih ke detail kecil-kecil, misal gitu. Itu semua punya punya apa ya, cara cara sudut pandang masing-masing. Ada yang rapi ya, misal segini terus, sorry, gini ya. Jadi dia stabil lah istilahnya kayak gitu ya. Boleh Kak, boleh aja. Terus kemudian ada yang kasar dulu, terus kemudian baru ditipisin. Tipis dulu. Tapi saran saya tetap tipis dulu, baru ketika ngarsir itu yang di potensinya adalah 30% dulu, ditambah 30% dulu, ditambah 30% dulu, baru 10%. Berarti berapa kali? 4 kali. Semakin banyak lapisannya, semakin bagus. Tapi waktunya semakin panjang. Kalian kuliah cuma 3 jam. Nggak lebih dari 3 jam ya malahan ya. Anggaplah ini 1 jam harus selesai. Berarti apa? Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu mengarsir ya. Ngarsirnya di manajemen lagi. Ada yang kedua, biasanya gini, kalau ngarsir itu miring ya, jangan lurus. Karena tangan kita itu kayak apa? Potensi ini, ugel-ugel apa ya? Misalnya. Apa? Sendi. Ya, sendinya itu paling mudah kalau kita gambar itu miring. Daripada lurus atau horizontal atau vertikal. Vertikal sulit sekali. Tapi ketika megang kertas, itu kertasnya miring. Sama aja. Sebenarnya lurus itu. Ya kan? Biasanya ada yang gambar mau miring itu. Ya, kalau dibiasakan itu tetap kertasnya lurus itu. Jangan miring. Jadi tangan kita aja yang miring. Karena itu kan mempengaruhi komposisinya. Yang kedua cross hatching. Jadi tinggal ngali aja. Terus kemudian stamping. Stamping itu sedikit ngambang, sedikit melayang pensilnya. Wipis sekali. Ya. Atau ada beberapa teknik tuh seperti ini ya. Jadi tangannya gini. Nah, cuman ini kontrolnya agak sulit ya. Jadi kan ini ngawang, ngawang itu ngambang ya. Jadi tangannya ini nggak nempel ke meja kan ya. Jadi kan gini. Nah, itu boleh. Itu kalau bikin sketsa bagus dan cepat, cepat banget. Cuman itu kontrolnya sulit. Nah, ada kemudian stippling. Stippling itu pointillis, titik-titik. Itu yang paling lama. Paling lama. Ada lagi namanya lungker-lungker. Ya, ini. Yang urak-urak. Apa namanya? Ada polanya itu. Scribbling. Scribbling. Ya. Itu hasilnya luar biasa biasanya untuk scribbling. Kalau memang menguasai ya. Tapi kalau nggak menguasai ya kayak bola ruwet gitu ya.
atau istilahnya bola rumput itu apa benang yang ya benang yang tanpa pola gitu. Tapi ada itu tekniknya. Oke, tip menggambar istilah ya. Jadi pertama adalah fokus pada pengamatan, jangan merubah posisi atau mengubah bendanya, jangan kalau bisa. Kecuali kalau memang belum pas ya. Yakinkan bahwa benda itu benar-benar pas. Kalau bisa selama 2 jam tidak ke kamar mandi, kalau bisa jangan ke kamar mandi, kalau nggak kebelet. Karena disiplin banget gitu ya. Jangan detail ke satu sisi objek dulu. Jadi gambar ketiga-tiganya. Misal, oh saya mau gambar 10. Berarti dengan tipis gambar 10 semua dulu. Memenuhi kertas yang ada. Proporsinya harus tepat. Ya, baru didetailkan. Jadi kasarnya bikin sketsa dulu ya, tipis gitu ya. Semua digambar. Jangan satu. Saya mau gambar bola dulu, Pak. Wes. Padahal di situ ada kain, ada apa? Ada gelas. Kamu harus gambar dulu semuanya. Tidak lebih dari 10 menit. Ya disiplinnya gitu. Awalnya kita mungkin setengah jam. Oh, dikurangi lagi 20 menit. Dikurangi 10 menit. 1 menit. Ya, baru detailkan. Ya. Waktu sketsa maksimal 15 menit itu normalnya ya. Masih pemula. Iya. Cara memegang pensil perhatikan ya. Jadi megang pensil itu kalau mau detail itu agak anu ya, agak mendekat. Tapi kalau semisal objeknya agak cepat gitu ya, itu tengah-tengah itu yang paling optimal. Kalau memang pengen lebih cepat lagi, tapi kontrolnya kurang di ujung, itu ngarsir tipisnya enak. Itu pengaruh. Terus sediakan tisu kertas kosong jika ragu kebersihan. Jadi dikasih kertas, biar ketika ngarsir itu nggak kotor. Oke, langsung latihan. Jadi hari ini, kira-kira teman-teman yang di online latihan juga nggak? Atau gimana? Langsung berkarya atau mau diberikan tugas? Karena ini kan tetap harus ya, harus tetap standby. Sudah menyiapkan objek kemarin yang saya berikan. Harus ada objek geometris berwujud kubus. Kita tutup dulu aja. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau berkarya langsung atau gimana? Daripada nanti jadi tugas. Sudah menyiapkan pensilnya, menyiapkan objek bendanya. Gimana? Bapak-bapak, nanti yang di kelas nanti pakai bola aja. Sudah siap belum? Gimana? Kok nggak ada yang jawab ini? Kayaknya belum, Pak. Gimana? Kayaknya belum siap. Iya, Oh, Pak, belum belum. siap. Oke. Yang siap, ada yang siap? Kira-kira sudah mulai untuk menggambar? Kalau teman-teman bisa berkarya sekarang kan bisa ditunjukkan. Ini nanti prosesnya gimana. Jadi lebih enak gitu loh. Udah selesai, Pak. Sudah selesai. Malah sudah selesai ini. Ngecit. Oke, ngecit ya. Oke, yang mau berkarya siapa? Yang rencana mau berkarya hari ini? Silakan. Apa itu untuk bendanya harus polos ya Pak ya? Ya, kalau bisa polos. Atau enggak? Kalau ada tulisannya kan agak sulit nanti. Cahayanya nggak ke eh, apa ya, maksudnya masuk ke informasinya. Tapi kalau memang bisa, ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan wujud visualnya bentuknya geometris gitu loh. Bentuk dasarnya adalah lengkungan atau yang kemarin kubus sama lengkungan ya, bola ya, Ya, atau ya. Oke. Gimana Mas Aska? Mas Aska sudah katanya sudah selesai nih ya? Oke. Nggak kelihatan nih Mas. Coba. Oke. Silakan ditunjukkan nggak apa-apa. Ya, misal kalau memang sudah selesai. Oke. 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 Keren sekali ya. Oke. Mantap, mantap. Oke, mungkin teman-teman bisa meniru dari Mas Aska ngecit dulu ya. Sebelum materinya
Habis sudah berhasil dia kayaknya. Oke, kalau memang sudah disiapkan, silahkan teman-teman berkarya sambil saya teman-teman mandu yang ada di sini. Jadi kita juga sama-sama berkaryanya. Misal memang ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Sambil saya teman-teman mandu teman-teman yang ada di sini. Permisi Pak, kalau untuk garis tepinya Oh, nggak perlu pakai garis tepi. Jadi nggak usah. Yang penting nanti komposisi atau proporsinya ketika membuat sketsa itu harus 3/4 ya, jangan terlalu kecil ya. Jangan terlalu biasanya kalau kita gambar itu kan terlalu kecil gitu ya. Jadi kalau pemenuhan kertasnya itu 70% yang paling bagus. Cek, gimana ya contohnya? Oh, coba saya nyari contohnya dulu. Nanti sambil teman-teman bisa tanyakan lain. Ya, itu ya. Oke, teman-teman bisa langsung menata pakai pedestal boleh. Ambil pedestal aja. Pakai bola ini, kita gambarnya satu aja, teman-teman yang ada di sini. Satu aja. Kayaknya waktunya nggak cukup berdua ya. Ya, satu aja. Bola pun lingkaran itu sudah sangat sulit. Oke, silakan mengambil pedestal yang ada di apa? Di belakang boleh, dari depan boleh. Yang tinggi boleh, yang rendah boleh. Ini boleh dipakai ini juga nggak apa-apa. Atau mungkin ada pertanyaan di materinya, teman-teman online silakan terkait dengan materinya kalau bingung. Bisa dipakai dua orang kayaknya ya, dua angle. Misal ini gambarnya sama gitu boleh, kanan kiri. Gimana? Ya, atau nanti ambil yang di atas itu boleh. Ini bolanya, silakan. Oh, oke, jadi ini teman-teman juga mulai untuk berkarya ya. Jadi ya menyiapkan bendanya semua. Jadi yang seperti ini. Oke, sorry sorry. Ya, oke, ketutupan ya. Ketutupan geremu. Ya, kelihatan ya. Oh ya, lah ini. Jadi teman-teman bisa menyiapkan lewat pedestal. Ini namanya pedestal yang kotak-kotak putih itu. Terus kemudian ditata, langsung digambar secara langsung. Atau teman-teman langsung tata aja di meja gambar kalian atau di depan kalian juga silahkan. Pakai kertasnya kampus nggak apa-apa sih. Itu ada kertas yang bisa kalian bagi, nanti dipotong aja jadi dua. Mau pakai kertasnya dari kampus boleh, mau pakai kertas sendiri boleh. Atau mau pakai lighting silakan, mau ambil lighting di belakang ada lighting. Ini di sini. Ya itu, dicopot aja. Nah, lighting. Ini colokan nih. Lagi, lighting, butuh, diambil aja mas. Gak apa-apa. Ambilin colokannya.
Ya, soalnya di situ ya, di sebelah. Jadi teman-teman bisa menirukan atau eh, apa? Bisa simulasi juga, bisa ditunjukkan juga. Misal saya ada kesulitan di sini, Pak, silakan teman main online. Oh, saya ada benda ini boleh nggak? Ini. Yang butuh lagi, teman-teman? Ada? Kurang? Ini. Kalau terlalu cahayanya terlalu kuat, itu dikasih tisu biar nggak terlalu. Kayaknya dari jangan dari nganu deh, jangan dari depan. Kalian akan menyilaukan kalau dari samping aja. Kalau backlight agak sulit juga kan gelap akhirnya. Jadi perhatikan ketinggiannya juga ya. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi diatur aja. Misal cahayanya kurang bisa menambahkan ring light gitu ya. Atau kalau memang HP-nya atau lampu tidur gitu ya, itu boleh. Kalau teman-temannya di online. Jadi nanti objeknya juga lebih jelas. Yang cukup jelas? Gimana? Untuk mejanya itu bisa diangkat ya. Misal ini kamu bisa jalankan. Karena ini memang khusus untuk gambar. Dari depan, bukan dari belakang. Ya, ya. Ini untuk ngatur supaya meja ini tidak geser gitu. Ini bisa. Nggak jatuh pensilmu. Ya, saya tadi ya tadi. HP silakan ditaruh di lacinya bawah. Ada. Gimana?
Ini colokan kah? Ini colokannya ada. Kalau nggak ada ini ada colokan. Betul lagi. Silakan colokan. Butuhkah colokan? Enggak. Pak, pinjam lampu, Pak. Gila ini. Gimana ini mau lempar lampunya ini? Lempar ke dalam ini. Lampu HP, di lighting HP. Oh, HP-nya dipakai. Oh, enggak. Kan bisa pakai HP. Pak, Ini ini berkarya ya, teman-teman ya. objeknya Gimana? objeknya satu-satu atau langsung jadi Kalau semisal ini kan waktunya pendek ya. Jadi kalau memang dirasa eh, cukup, boleh dua. Tapi kalau enggak satu aja. Kan kita cuma latihan memindahkan aja kan ya. Jadi semisal teman-teman merasa dua terlalu sulit, itu karena kita waktunya kan nggak sampai sejam ini sampai jam 9. Kayaknya cukup satu aja. Bentar, saya pengen join iPad saya ke dalam, nanti bisa tak tunjukkan caranya. Kenapa? Kalau mau diturunkan, gini caranya. Kalau mau diturunkan meja ini kamu tarik ini, ya sampai ini klek itu menurun. Ketika kamu tarik, ini kunci lagi. Ya. Ini udah oke? Ya wis. Yang penting hari ini itu adalah kalian menata dengan baik, terus bisa membuat sketsa ataupun proporsinya sudah tepat. Perkara nanti arsirannya sudah selesai atau tidak, nanti bisa dilanjutkan di rumah, ya. Penting itu. Ayo sudah dimulai aja. Nanti nggak cukup waktunya kalian. Kalau sudah oke langsung digambarkan. Oke, ini teman-teman udah jalan ya di online ya. Oke. Jadi di mana? Oh, di situ. Oh, pindah. Oh, pindah. Ya, oke. Kalau bisa nih jangan dari samping, kamu agak ke belakang aja. Kalau dari samping kan gambarnya agak asli. Oh, ini. Oh, ya udah. Oke, benar. Tak kira gambar ini. Oke, silakan dimulai. Digambar sketsa dulu bolanya. Itu kalau semisal teman-teman nggak bisa pakai 2B atau nanti 2B-nya ketebalan, kamu bisa pakai HB atau 2. Kalau kamu nggak yakin bahwa kamu nggak bisa ngontrol penekanannya dengan tipis. Kalau memang kamu sudah yakin ya nggak apa-apa. Yakin pun boleh. Pak, ini objeknya nggak harus bola kan ya Pak ya? Gimana? Bisa diulang. Untuk objeknya nggak harus bulat ya Pak ya? Kalau lonjong boleh kan ya Pak ya? Boleh, boleh. Bisa. Ya. Jadi nggak harus bentuknya adalah geometris benar-benar kotak ya, agak lonjong gitu juga nggak masalah. Yang penting itu wujudnya adalah sederhana ya. Jadi jangan rumit. Kalau rumit nanti juga agak sulit kan teman-teman mau menginformasikan atau menggambarnya. Gimana bentuknya kayak gimana? Sudah ditata kah, Mas Supriyanto? Ini Pak. Ya, boleh, boleh, nggak apa-apa. Oh, iya. Boleh. Masih Pak. Tapi gambarnya agak dekat ya, jangan jauh-jauh ya. Ya Pak. Nanti jadi Oke. titik aja Pak kalau jauh. Oke, sip.
Silakan teman-teman jika menemui kesulitan atau mau menunjukkan dulu hasilnya, hasil sketsanya. Oh, ini sudah proporsional atau tidak. Biasanya eh, di hasilnya kurang proporsional gitu. Terus bisa ditunjukkan dulu. Mungkin saya bisa memberikan komentar. Teman-teman. Coba diperlihatkan sebentar aja untuk apa? Untuk komposisinya atau proporsinya sudah pas atau tidak. Tapi biasanya terlalu kecil atau terlalu gede gitu ya. Biasanya orang-orang yang introvert itu gambarnya kecil-kecil gitu ya. Udah kecil di pojokan lagi biasanya gitu. Ya tentunya enggak ya. Bisa ditunjukkan kalau teman-teman ingin ditanyakan. Mas Rivaldan. Coba Mas Rivaldan tadi kayak mau menunjukkan itu. Ya, Pak. Mas Supriyanto tadi Pak. Oh, Mas Supriyanto. Mas Supriyanto. Seberapa coba ukurannya sudah anu belum? Ini tak besarin bentar. Backgroundnya di nonaktifkan. Bentar, ini layarku tak bedekkan kok nggak bisa ya. Mas Supriyanto. Mas Supriyanto. Ditunjukkan kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, yang ini terlalu terang. Oh, oke. Oke. Sebenarnya belum memenuhi itu masih setengah kali dari ruang. Jadi belum memenuhi unsur 3/4-nya. Kurang proporsional dengan kertas. Jadi kalau bisa kurang gedein, digedein lagi. Ya, sehingga lebih proporsional. Tadi Mbak Sekar kayak menunjukkan tadi ya. Ya, baik, Pak. Sekar. Tadi kayaknya mau Enggak, ditunjukkan. Pak. Silakan ditunjukkan nggak apa-apa. Kalau masih bingung. Oke, jangan malu dong. Kalian harus yakin bahwa yang karya kalian yang kalian buat itu adalah karya apa? Oh, ya kalian harus harus jujur pada diri kalian gitu loh. Gak perlu takut gitu loh. Gimana? Udah pas atau belum ukurannya? Karena itu kalau nggak pas itu nanti kan tetap ulang, nanti menentukan proporsinya juga nggak tepat. Terlanjur diarsir kan juga repot. Ini tak coba tak tunjukkan dengan atau Mbak Yolanda mungkin mau menunjukkan hasilnya. Silakan. Permisi Pak, mau nanya ini benar nggak proposnya? Oke, oke, wah sudah sangat luar biasa ya kayaknya ya. Sebenarnya seharusnya ya memenuhi ruang 3/4-nya sudah cukup tepat ya. Sudah cukup, saya rasa sudah cukup kalau untuk ukuran A4 ya. Sudah diarsir ya berarti ya sebagian itu ya, Mbak Yolanda. Ya, sebagian sudah diarsir Pak, sebagian belum. Oke, mantap gitu. Oke. Terus teman-teman yang lain mungkin Mbak April atau Mbak Fauzia, Ini Pak, Zahra. Oke, Mbak April. Oke, bentar. kelihatan kan Pak? Oh, seharusnya lebih besar dikit situ. Seharusnya. Iya, soalnya objek saya kecil Pak. Ya, berarti kan otomatis objeknya kecil, kita yang harus apa, membesarkan objek tersebut atau objek tersebut harus digedein gitu. Iya Pak, saya besarkan. Oke. Terus siapa yang mau ditunjukkan? Gimana Mas Prianto? Ya, Pak, diulang dulu, Pak. Oke ya. Intinya adalah hari ini kita kita coba dulu ya mengatur komposisi dan proporsi. Perkara nanti salah atau tidak, yang penting proporsi dan komposisinya juga tepat. Oke, ya. Ini saya sudah mengudara ya melalui iPad saya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? kelihatan Pak. Oke. Nah, yang saya katakan tadi ya, jadi
Jadi komposisi yang dimaksud 3/4 itu tadi, kalau semisal objeknya itu adalah eh, memanjang, ya otomatis ruang yang harus teman-teman penuhi, misal ini saya mau gambar kubus gitu ya. Nah, jadi pemenuhan ruang ini itu harus benar-benar maksimal di 3/4. Ya, ya. Jadi jangan sampai misal eh, misal kalau kalian gambar kubus gitu, yang paling mudah kan kubus atau balok itu. Jangan sampai segini. Ya. Ini kan terlalu kecil kan ya. Kecuali kalau gini objeknya banyak. Misal ada bola di sini. Terus kemudian di sini ada apa, kubus lagi. Atau di sini ada objek tabung. Ya. Nah, jadi pemenuhannya itu harus sesuai dengan ruang 3/4. Nah, baru di hasil satu-satu. Oke ya. Itu kalau memanjang. Kalau landscape, ya otomatis objek yang kalian gambar ya memanjang. Anggaplah potensinya adalah balok yang memanjang. Ya, tapi ini kan lebih masuk akal kalau objeknya gitu. Itu hal utama. Terus ngarsirnya upayakan, misal kalau mau kalian gambar tempat bola ya. Jadi ngarsirnya ke gini ya, samping. Jadi posisinya. Jadi agak sedikit keluar nggak apa-apa. Ini kan bisa digedein. Ini ngarsir aja biasa. Jadi mulai digelap, anggaplah ini yang dari yang gelap dulu. Jadi tipis dulu aja, jangan ditingkatkan dulu. Yang berapa kita mau gambar bola. Nah, ini kalau sudah semua udah oke, anggaplah ini yang terang. Jadi yang terakhir kan di kontur ya. Kalau kontur itu nanti tinggal kita menggelapkan bagian yang gelap-gelap aja. Jadi kalau memang sudah nanti. Jadi ditimpa lagi aja. Aduh.
bagian yang terang ini nanti dikurangi aja. Nanti dihapus dulu lah. Ya, karena kan kita melihatnya sinar ada di sini ya. Ya, tinggal ngurangin aja levelnya. Oh, ini dihapus dikit-dikit. Nanti tinggal diperbaiki lurusnya. Gitu. Ya, ini masih satu objek, belum nanti kalau 3 objek, 4 objek, 5 objek, 6 objek. Ya, ini masih setengah ya levelnya ya, belum belum rapi, lagi tinggal ngerapiin aja sama arsir lagi. Ya, so jelas mungkin. Ini kalau iPad enaknya adalah ini bisa dengan ini. Sorry, menambahkan bagian-bagian doang. Oke, ya kan kelihatan levelnya. Ya, kita latihannya seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan loh teman-teman, boleh ditanyain. Atau yang progresnya sudah berapa persen ini sepertinya. Biasanya ini Oke, pas tidak enggak ya? tidak terlalu kelihatan sih. Gimana kalau Enggak deh. Arsirnya bentar. Oke, coba agak deketin mas, deketin. pas sih, kurang pas. Mana agak kelihatan. Oh, backgroundnya ada apa dulu? Oh, Kelihatan apa? oh dari depan itu kayaknya terlalu nganu ya, kontrasnya terlalu nggak ada arsirannya ya. Jadi terlalu silau ya depan. Oh iya, belum Pak. Oh gitu ya. Untuk Saya rasa sudah cukup oke sih untuk proporsinya, proporsinya. oke, Ya sudah. Mas. Pak, saya mau Untuk tanya juga. oh ya Bentar, gimana? Pak. Ya Eh, gimana Mas Tobias? bentar, Pak. Ini apa sudah pas Pak proporsinya, Pak? Oke, sebentar. Oke, kalau proporsinya oke, cuman penataannya seharusnya itu tadi kalau aturan utama ketika menata itu kan harus berdekatan ya atau utuh. Jadi kalau bisa diberdekatkan, jangan berjauhan. Oh iya, Terus yang objek objek yang sebelah apa ya tadi? Sebelah kanan itu terlalu mepet ke garis tepinya. Sebenarnya itu kalau kamu susun menjadi satu kesatuan itu menarik. Padahal arsiranmu sudah cukup kuat itu. oh iya. Ya, Oke, Pak. oke. Ya, terima kasih, Pak. Diterusin aja. Nggak apa. Yang lain mungkin? Silakan kalau ada tanggapan atau sudah. Ini mereka online. Kalau memang dirasa sudah cukup, bisa diakhiri. Kalau memang dirasa teman-teman yang online ini maksudnya bisa dilanjutkan. Kalau enggak, silakan ditanyakan teman-teman. Karena waktunya juga sekarang hampir jam 9. Tapi kalau mau dilanjutkan silakan. Karena juga saya nunggu teman-teman yang di kelas juga. Ada Pak, Ya, itu tadi maaf tanya yang bedanya aksen sama case shadow tadi apa ya Pak ya? bedanya
aksen sama case shadow. Kayak shadow. Oh, gini. Tak jelasin pakai ngano aja ya. Pakai iPad aja. Ya. Jadi kalau semisal kamu gambar gini ya, yang disebut aksen itu adalah ini. Jadi pemisah antara objek utama, lingkaran, ya, lingkaran ini dengan background yang putih. Terus bedanya case shadow itu yang menempel di permukaan. Ya, misal ini kan belum ada case shadow-nya. Ini saya kasih case shadow. Misal kalau cahayanya dari atas ini ya, pasti kan cahayanya dari sini. Ya. Nah, ini disebut case shadow. Nah, yang saya gambar di bawah ini namanya case shadow. Jadi upayakan case shadow-nya itu hanya elemen pendukung. Tapi kalau nggak kamu gambarin, ini bendanya akan terkesan melayang dan itu tidak proporsional dan tidak bisa dianggap stiles. Masa benda stiles melayang kan itu aneh. Nah ini yang disebut case shadow. Ya, jadi tetap harus ada case shadow-nya. Ya, seperti itu. Ya. Terus yang disebut aksen itu adalah ini ya. Aku mau pakai warna. Lah, jadi pemisah nih. Jadi saya garis merah ini. Jadi yang memisahkan antara background, ya ini kan background ya. Ini backgroundnya dengan objek utama yang ada di dalam ini. Nah, seluruh lingkaran ini ya itu disebut aksen. Jadi aksennya itu nggak boleh tebal apa? Nggak boleh ditebelin semua. Ya, ini tak tutup dulu. Nah, jadi harus tebal tipis. Yang kena cahaya itu harus tipis. Ya, ini. Sorry. Nah, yang sini kurang jelas. Jadi yang sini harus ditipisin. Ya, karena kena cahaya atau highlight. Sorry. Itu. Oh, ya, jadi di sini dikurangi. Ya, ini di sedikit dihapus saja. Ya, ini kan harus terang ini, karena harus. Sedangkan yang sini ini harus gelap. Mana ya tadi ada di arsiranku tadi. Ya, yang sini harus lebih gelap. Ya, mungkin itu sih. Nah, yang sini harus terang. Nah, ini yang membedakan antara objek. Nah, ini harus benar-benar dengan ya, pas. Sorry ya, ini beda warna ya. Harusnya tadi tak kurang. Ya, oke. Itu Mas Supriyanto. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. mantap. Yang lain mungkin satu pertanyaan terakhir, Pamungkas. Kalau mau ada pertanyaan. Oke, untuk teman-teman online karena berhubung kita hampir jam 9 ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada bisa kita tutup. Terus untuk karyanya nanti silakan diunggah di The Learning ya, teman-teman ya. Ya. Jadi silakan kalau mau dilanjutkan silakan. Yang penting adalah hasilnya sudah cukup maksimal ketika kalian eh, apa melakukan proses saat ini. Toh mau dilanjutkan di rumah lebih baik atau mengulang lagi juga lebih baik karena nggak ada salahnya berkarya di rumah gitu ya. Karena nanti yang menentukan proses gambarnya lebih baik itu kan latihan terus, nggak cuma hanya satu kali latihan di sini aja. Oke, gimana? Sudah cukup atau mau ada pertanyaan lagi? Oke, eh, sudah cukup ya teman-teman ya? Atau mau ada pertanyaan? Silakan. Terakhir. Oke, kalau memang dirasa sudah cukup, bisa diakhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terus kemudian untuk minggu depan kita masih materinya still life.
nanti akan saya informasikan untuk objek benda yang di bawah. Itu nanti lebih ke penggunaan benda kompleks atau benda organis. Jadi nanti bisa menyiapkan, jadi buah ya. Jadi silakan menyiapkan buah yang dirasa teman-teman punya kompleksitas bentuk. Dalam artian apa ya, misal kayak jeruk nanti bisa dikupas seperti itu ya. Atau minimal bendanya adalah dua ya, enggak satu. Jadi dua. Jadi semisal anggur satu kan juga aneh ya. Misal anggur, semisal pilihannya sama pisang, kan bentuknya beda. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa latihan. Jadi minimal dua tomat atau mangga yang bisa dikupas. Jadi nanti kita bisa latihan untuk menata objek tersebut itu juga supaya enak dilihat dan divisualisasikan dengan baik. Itu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Oke.